kembali lagi bersama saya di Cerita Maya, bersama saya Maya Anantia. Sampai kemarin aku udah upload cerita part satunya tentang susuk yang terlepas akibat langgar pantangan. Dan sekarang aku akan ceritain kisahnya yang part kedua. Jadi kalian udah siap sama ceritanya? Selamat nyimak. Biasanya ini dengerin cerita-cerita aku ini sambil tiduran, terus tiba-tiba ketiduran, terus ceritanya hilang. Ketika pagi ngebangun baru sadar lah, tadi semalam kan dengerin cerita ya. Ternyata ceritanya nggak sampai selesai, kitanya udah hilang ya, tidur. Ya, sebelum kita mulai ke ceritanya, seperti biasa aku ingetin buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe channel aku. Karena dengan kalian subscribe itu artinya kalian terus membantu channel aku buat makin berkembang ke depannya. Dan juga kalian beramal nih guys, beramal baik. Karena ya kan, itu kan perbuatan baik, jadi amal baik kan ya. Oke, terus buat kalian yang belum nyalakan bel notifikasi, tolong dinyalain biar kalian tahu kapanpun aku upload video. Guys, subscribe itu gratis guys. Dan nanti di tanggal 31 Januari aku adain giveaway buat kalian. Jadi kalian komen di postingan aku yang tentang giveaway, di scroll aja di video yang sebelum-sebelum ini ada tentang postingan giveaway. Jadi ini belum terlambat. Tanggal 31 Januari aku akan adain giveaway dan pengumumannya akan aku tayangin di Instagram aku. Nah, Instagramnya apa? Cerita_Maya. Jadi kalian bisa tulis nama Instagram kalian di komen video di bawah ya guys, biar kalian tetap bisa dukung aku. Juga kasih tahu tetangga kalian kalau ada giveaway di Cerita Maya ya, biar makin banyak yang subscribe aku. Oke, jadi kalau udah, kita akan langsung lanjut ke ceritanya. Oh ya, aku ingetin dulu buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian bisa scroll video yang sebelumnya ya. Karena ini ceritanya berkelanjutan, gak bisa ditonton sepotong-sepotong. Oke? Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Setelah check out dari hotel, Tari itu kembali memacu sepeda motor menuju ke selatan kota di tempat Mbak Sarno membuka praktek sekaligus disitulah rumah Mbak Sarno. Dan kebetulan jalan Solo itu nggak terlalu padat. Tari hanya butuh kurang dari setengah jam untuk tiba di rumah Mbak Sarno. Dan setiba di sana, Tari harus menunggu karena masih ada 2 pasien yang mengantri. Setelah tiba giliran, Tari langsung menjelaskan tujuannya. Mbak Sarno hanya mengangguk-anggukan mendengarkan Tari meneruskan penjelasan tadi pagi bahwa Tari nggak bisa lagi memasang susuk dalam waktu dekat. Setidaknya dia harus nunggu 40 hari, itu pun dengan syarat yang cukup berat. Nah, demikian pula dengan niatnya untuk memasang ilmu pengasihan agar Ferdi tetap menyukainya dan meninggalkan istri sahnya. Kata Mbak Sarno, itu sangat sulit dilakukan karena istri Ferdi taat beribadah, kecuali kalau Tari bersedia melakukan puasa selama seminggu gitu. Karena ada kemungkinan Ferdi akan kembali menyukainya. Tapi saya nggak mau mbah gitu, kata Tari. Jadi Tari kasih deadline ke si Mbak Tarno bahwa paling lama 3 hari Ferdi udah harus balik lagi ke dia gitu. Jadi cuman dalam waktu 3 hari itu Tari pengen hasil dari efek pesugihan yang dia pakai yang baru ini itu udah ada hasilnya gitu. Dan menurut Mbak Sarno bisa didapat dalam waktu 3 hari. Oke, Mbak Sarno udah oke ini. Syaratnya Tari harus mau jadi istrinya genderuwo. Dan genderuwo itu akan mulai mendatanginya malam ini hingga 7 malam ke depan. Dan setelah itu genderuwo itu akan mendatangi Tari secara berkala, jadi nggak berturut-turut setiap hari seperti di awal. Tari juga harus menyiapkan sesaji setiap hari tertentu yang udah ditentukan, yang diletakkan di bawah tempat tidurnya. Terus syarat lain, Tari nggak boleh berhubungan badan selain dengan suami sahnya Tari dan dengan genderuwo itu. Mbak Sarno udah menyampaikan semua persyaratannya. Terus kalau Tari setuju akan langsung dilakukan hari ini juga. Dan kemudian Mbak Sarno melanjutkan syaratnya. Karena tadi dia hanya boleh berhubungan badan dengan suaminya dan juga genderuwo itu tadi. Dan jika Tari nekat berhubungan badan dengan laki-laki lain,
maka hukumannya genderuwo itu akan marah. Mbak Sarno kemudian menyuruh Tari mengunyah ke semacam pinang, terus kemudian pinang itu ditaruh di dalam piring kecil, terus dikasih minyak yang bau wangi gitu guys. Mbak Sarno menyampur minyak itu dengan kunyahan tadi dan beberapa ritual lagi hingga akhirnya keluar asap kecil keluar dari piring itu dan memenuhi ruangan yang temaram itu. Baunya makin lama makin menusuk, seiring dengan tebalnya asap yang ditimbulkan. Mata Tari pun perih banget, dan kemudian asap itu berubah menjadi berwarna kehitaman, dan kemudian dia berubah menjadi sosok yang berkuku panjang, dan makhluk itu jauh lebih menyeramkan dari yang dibayangkan Tari. Matanya sebesar bola tenis, hidungnya sangat besar, bibirnya berwarna hijau, lidahnya menjulur panjang, meneteskan air liur berwarna kemerahan. Tari hampir saja muntah melihat genderuwo itu. Setelah itu Mbak Tarno menjelaskan maksud dan tujuan Tari datang untuk memanggil genderuwo ini gitu. Setelah dijelaskan kepada genderuwo maksud dan tujuan Tari, bahwa Tari ingin menjadi istri dari genderuwo itu mengangguk-angguk dan tertawa. Tari ketakutan, tapi dia sudah kepalang tanggung. Niatnya pun udah bulat buat bisa dapat pesugihan lagi, apapun resikonya dia akan jalani. Tapi kemudian genderuwo itu tiba-tiba berbisik kepada Mbak Sarno. Mbak Sarno pun terdiam, lalu kemudian terangguk-angguk. Ternyata genderuwo itu ingin untuk bersepupu dengan Tari saat ini juga. Mau gak mau, Tari mengiyakan, mengangguk dan berbaring di atas dipan untuk melayani suami barunya. Tidak lama itu, setelah si genderuwo menuntaskan hasratnya, segala lepuh di tubuh Tari hilang seketika, dan Tari juga merasa lebih segar. Dan setelah semua ritual selesai, genderuwo itu pun pergi. Tari berpamitan dari Mas Sarno dan bergegas untuk pulang. Semangatnya kembali muncul, dia semangat lagi, nggak takut lagi ketakutan gitu. Dan Tari langsung pengen buru-buru nyimpen tasnya di lemari gitu guys, tas yang tadinya diacak-acak sama anaknya itu. Tapi dia kaget, dia lihat ada tumpukan uang di lemarinya, dan padahal lemari itu tuh sebenarnya dikunci dan cuma Tari yang punya kuncinya. Jadi dia berpikir, oh ini mungkin dari genderuwo itu gitu, ucap Tari. Malamnya Tari minta supaya suaminya tidur sama anaknya. Dia alasan pengen tidur sendirian selama 3 malam gitu. Terus suaminya pun oke-oke aja ya, tanpa banyak tanya. Nah setelah tengah malam, genderuwo itu benar-benar hadir, dan seperti syarat yang diajukan di awal tadi ya, selama 3 malam berturut-turut memang genderuwonya datang tiap malam. Dan selama itu pula selalu muncul segepok uang di lemari bajunya Tari. Tapi setelah 3 hari itu, walaupun dia bahagia sama suami barunya yaitu genderuwo itu, karena dia merasa udah baikan, udah oke, punya duit gitu ya, cuman dia merasa memang selalu terbayang-bayang oleh Ferdi. Dia merasa ternyata selama ini hubungannya dengan Ferdi itu nggak cuman kebutuhan dia tentang duit, tapi juga dia ada hati sama Ferdi gitu. Jadi emang benar-benar Tari itu jatuh cinta sama Ferdi, dan mungkin itu muncul setelah kebersamaannya terjalinnya kan emang udah bertahun-tahun ya guys. Jadi ya mereka kan sering ngobrol, sering ketemu gitu. Jadi ya tresno jalaran saka kulino. Cinta karena terbiasa itu. Banyak banget aktivitas yang mereka lewati berdua, nonton bersama, makan bersama, belanja bersama. Iya memang itu tadi yang bikin kita akhirnya saling membutuhkan. Bukan kita ya, si Tari sama si Ferdi tadi akhirnya timbul rasa saling membutuhkan, saling kangen gitu. Dan ini baru 3 hari dia nggak ketemu sama Ferdi, dan Ferdi sama sekali nggak menghubungi Tari. Jadi Tarinya kangen gitu ceritanya nih guys. Lagi ngebayangin Ferdi kayak gitu, tiba-tiba HP-nya bunyi. Ternyata
Ferdi yang hubungin gitu. Jadi karena lagi kangen terus dihubungin sama cowoknya, terus dia tiba-tiba langsung rasanya deg-degan gitu kan guys ya. Karena udah kangen banget gitu. Ferdi nanya apa kabar, ya seperti biasa lah, udah nggak ketemu berhari-hari ya kan, udah 3 hari nggak ketemu guys. Akhirnya dia ngajak Tari ketemuan di tempat favorit mereka gitu, ada salah satu mungkin hotel langganan gitu ya, aku juga nggak ngerti gitu. Akhirnya Tari pun okein ajakan Ferdi. Mereka sepakat untuk ketemu pada suatu hari, misalnya weekend gitu, salah satu weekend. Terus akhirnya Ferdi menutup telepon setelah janjiannya selesai. Nah, karena memang udah lagi kangen banget, lama nggak ketemu, dan juga akhirnya dia menyadari bahwa dia mencintai Ferdi. Nah, dia tuh akhirnya nunggu-nunggu banget nih hari dimana dia ketemuan sama Ferdi. Lalu langsung aja kita bahas di ketika hari H dimana tiba saatnya dia ketemuan dengan Ferdi. Tari pun udah bersiap rapi, wangi, cantik banget, siap-siap ke tempat lokasi yang udah lokasi janjian mereka. Ketika Tari sampai sana, dia ketemu Ferdi. Awalnya mereka ngobrol-ngobrol di kafe sampai akhirnya sore. Ketika sore selesai makan, mereka sempat berbelanja sebentar, dan akhirnya Ferdi pun nggak sanggup menanggung rindu. Mereka akhirnya masuk ke sebuah hotel, dan di hotel itu Tari masih berusaha untuk menolak karena dia sadar bahwa dia punya perjanjian dengan genderuwo itu, bahwa dia nggak boleh berhubungan selain dengan genderuwo dan juga suami sahnya. Tari sempat menolak, tapi karena ya namanya orang rindu, terus dia sadar bahwa dia mencintai dan juga dia lama banget gak ketemu, akhirnya dia terbujuk juga sama rayuannya Ferdi untuk akhirnya bisa tidur bersama gitu. Setelah selesai mereka tidur bersama, akhirnya Tari melihat sosok besar berbulu hitam tiba-tiba muncul di hadapan Ferdi dan Tari. Ferdi terkejut, Tari pun juga terkejut walaupun dia udah tahu resiko dari perbuatannya. Tari udah memikirkan kemungkinan terburuk, yaitu genderuwo akan membunuhnya dan Ferdi. Tapi itu bisa jadi kemungkinan terbaik, karena menurut pikiran Tari, dia dan Ferdi akan tewas bersama. Jadi cinta mereka akan abadi gitu guys. Aduh, sosok hitam berkuku panjang yang matanya sebesar bola tenis tadi tampak sangat marah. Dia mendatangi Ferdi terlebih dahulu, mencekiknya. Kemudian setelah Ferdi setengah sadar, dia menidurkan tepat di sebelah lemari kayu, lalu menghantamkannya dengan kursi sampai Ferdi pingsan. Lalu dia menjambak Tari sampai tubuh Tari tergantung. Lalu itu membalik badan Tari sehingga kepala Tari sekarang posisinya ada di bawah. Lalu makhluk itu menarik kaki kiri dan kaki kanan Tari semakin menjauh dari posisinya, sehingga Tari merasa kesakitan karena pahanya seperti mau robek. Makhluk itu lalu menidurkan Tari yang udah lemes tepat di sebelah Ferdi, dan kemudian genderuwo itu menjatuhkan lemari tepat di atas tubuh Ferdi dan Tari hingga kepala keduanya pecah dan darah menggenangi lantai hotel itu. Lalu makhluk itu menghilang tanpa bekas. Ya guys, jadi itu cerita dari seorang Tari yang dia menggunakan susuk pengasihan. Ya buat kalian jangan ditiru ya guys, jangan pakai susuk karena risikonya sangat besar, yaitu nyawa kita sendiri. Oke, jadi segitu dulu cerita Maya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita Maya episode berikutnya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like. Jadi sampai ketemu lagi, bye bye.